أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kehidupan rumah tangga sebuah bahtera. Terkadang bahtera itu terombang-ambing oleh gelombang samudra. Tak selamanya ya bahtera itu berjalan dengan tenang. Demikian pula kehidupan rumah tangga ya. Terkadang di sana ada perkara-perkara perhara yang menimpa kehidupan rumah tangga kita. Lalu apa yang harus dilakukan agar dalam kehidupan rumah tangga kita berusaha untuk bisa menyelesaikan semua itu dengan baik? Tentu di sana ada bekal-bekal ya yang hendaknya kita ketahui dan berusaha kita amalkan dalam kehidupan kita. Bekal itu adalah yang pertama, untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Coba kita tanya, saya sebagai seorang suami ketika berbuat baik kepada istri karena siapa dan karena apa? Kalau selama ini saya berbuat baik kepada istri karena ingin mendapatkan pujian dari istri ataupun balasan dari istri, saya yakin suatu ketika nanti ketika istri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akibatnya kita akan emosi yang amat meledak sekali. Terkena demikian. Akibat daripada apa? Karena kurangnya ikhlas ketika kita berbuat baik kepada pasangan kita. Coba tanyakan, seorang istri ketika berbuat baik kepada suami, apa niatnya? Apakah niatnya itu karena ingin mendapatkan balasan dari suami atau karena Allah? Kalau dia lakukan karena ingin mendapatkan balasan dari suami dan ternyata tidak sesuai dengan harapannya, saya yakin yang ada adalah kekecewaan. Ya, kekecewaan yang sangat dalam tentunya. Makanya betapa penting sekali ya keikhlasan di dalam rumah tangga. Ketika suami ikhlas mengharapkan wajah Allah dan dia tidak mengharapkan balasan dari istri. Nah, ketika ia melihat ada perubahan dari istri, ia berusaha untuk berpikir bagaimana untuk bisa mempertahankan bahtera ini agar tetap tenang. Ketika istri melakukan kebaikan kepada suami karena Allah Rabbul Izzati wal Jalalah mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan balasan dari suami. Maka ketika ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan tersebut, dia akan berusaha sabar dan tetap berbakti kepada dia, semuanya karena Allah. Makanya subhanallah ya, keikhlasan itu sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, ikhlas betul-betul mengharapkan wajah Allah. Ya, yang kedua, bekal kita yaitu adalah kita berusaha untuk mempunyai pengertian. Dalam artian pengertian bagaimana? Yang pertama, yaitu kita sadar bahwa pasangan kita bukanlah orang yang maksum, bersih dari kesalahan. Dia bukan nabi. Ya, dia bukan malaikat. Dia manusia, tidak lepas dari kesalahan, tak lepas dari kekurangan. Sebagaimanapun diri kita, kita pun tempatnya kesalahan, tempatnya kekurangan. Di saat kita melihat pasangan kita berbuat salah, maka kita harus sadar bahwa ia adalah manusia biasa. Kita terkadang mengharapkan ingin mendapatkan wanita yang sempurna, ingin mendapatkan wanita seperti Fatimah, sementara kita bukan Ali bin Abi Thalib. Kita ingin mendapatkan seakan-akan istri kita tak pernah salah, tak boleh ada kekurangan.
Ini bukanlah jiwa seorang suami yang mempunyai jiwa besar. Suami yang berjiwa besar, istri yang berjiwa besar, dia harus yakin bahwa pasangannya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ya. Di saat itu, ketika ia melihat ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pada istrinya ataupun suaminya, dia berusaha untuk mencari atau melihat kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? La yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Fa in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra akhar. Kalau ia tidak suka dari suatu akhlak yang ada pada istrinya, ia masih suka akhlaknya yang lainnya. Ingat, inilah sifat seorang suami yang benar. Sifat seorang istri. Ketika melihat kekurangan pada pasangannya, jangan ia fokus melihat kepada kekurangannya tersebut. Tapi fokuslah kepada yang lain yang ia sukai darinya. Karena kalau kita selalu memfokuskan melihat kepada kekurangannya, terus itu justru malah membuka pintu setan, ya. Untuk apa? Untuk terus mencari kesalahan, kekurangan sehingga akhirnya hilang rasa cinta kita kepada dia. Yang akhirnya menyebabkan hancurlah sebuah rumah tangga. Maka azani Allah wa iyyakum, pengertian yang pertama ini yang harus kita pahami, bahwa pasangan kita bukanlah malaikat. Ia manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan. Ya. Maka pahamilah bahwa ini kekurangan memang ada pada setiap manusia. Sebagaimana dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Maka ketika berusaha untuk memahami kekurangan masing-masing, insya Allah itu akan saling memaafkan satu sama lainnya. Ini ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, yaitu berusaha untuk sabar dengan kekurangan tersebut. Jangan hanya karena satu kekurangan kita lupakan seluruh kebaikan. Ingat ya, Rasulullah ketika menyebutkan tentang sebab kenapa penduduk api neraka itu kebanyakan perempuan. Tahu tidak? Di antaranya kata Rasulullah apa? Yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Idza ahsana ahadukum ilaihin, apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istri, ad-dahra, yang sepanjang masa, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian ia melihat satu kesalahan pada diri kamu. Apa istri itu berkata? Ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Rupanya gara-gara satu kekurangan, gara-gara satu kesalahan, hilang seluruh kebaikan. Ini sifat yang tercela, sifat yang harus kita jauhkan ya. Tapi sifat kita itu seperti hadis, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Air kalau sudah sampai 2 kulah maka tidak membawa najis. 1 najis, 2 najis yang sedikit akan hilang dengan kebaikan yang banyak. Ya. Maka sabarlah. Oleh karena itulah seorang sahabat yang mulia, kalau tidak salah bernama Abu Dzar atau Abu Darda, mengatakan bukanlah seorang suami yang baik yang tidak menyakiti istrinya, bukan. Tapi suami yang baik adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya, yang sabar menghadapi kekurangan istrinya. Subhanallah. Ini yang sulit terkadang kita lakukan ya. Kalau kita sebatas tidak menyakiti, semua bisa terkadang. Tapi untuk sabar menghadapi gangguan pasangan kita, untuk sabar menghadapi kekurangan yang ada pada pasangan kita, sering kali kita tergoda untuk tidak sabar. Maka kehidupan rumah tangga tak lepas dari ujian, cobaan. Dan ingatlah bahwa iblis dan bala tentaranya ingin sekali supaya kita hancur. Maka waspadalah, segeralah kita introspeksi diri untuk berjaga di tapal batas. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena godaan iblis. Yang kemudian yang terakhir yaitu banyak-banyak kita mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Kenapa demikian? Karena maksiat
sebab utama terjadinya perceraian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, mata wadda itsnan, tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang, tsumma yufarraq bainahuma, kemudian menjadi bercerai, berpisah, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan ini bahaya. Makanya tujuan kita berumah tangga apa? Kembalikan lagi bahwa tujuan berumah tangga untuk mentaati Allah. Ya. Maka ya akhi, kita juga terus banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan istiqomah dan kekuatan untuk menjalani bahtera rumah tangga penuh keikhlasan dan penuh dengan ketaatan kepada Allah Jalla Tsana'uhu. Dan terus kita juga diberikan kekuatan untuk bisa mendidik ya pasangan kita, anak-anak kita di atas kebaikan. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.